Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 di 5201 dan di 0812 di 1398 di 3749 untuk WhatsApp interaktif kami. Dan bagaimana review perdagangan di sepanjang hari ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama selaku Technical Analis NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Mas. Kabar baik. Terima kasih, Pak Dimas, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Dimas, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, tampaknya range pergerakannya relatif sempit ini, Pak. 6.671, tertinggi ada di 6.704. Nah, level 6.700-an secara teknikal hari ini sudah berhasil ditembus oleh indeks harga saham gabungan, dan ini merupakan level juga yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Mampu tidak untuk menembus ke level 6.700-an. Bagaimana Anda melihat pencapaian dari indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Dimas? Ya, kalau kita lihat memang kenaikan yang terjadi hari ini tipis sekali ya, Mas. Di mana tadi sempat tertinggi di 6.704 dan closing di 6691. Nah, ini balik lagi terkait dengan sentimen dari luar ya, yang kita tahu US Treasury yield pun juga naik. Nah, ini dikhawatirkan akan memicu kenaikan tingkat suku bunga. Itu yang menjadi perhatian investor. Dan kedua, dari China, walaupun data IHK China naik, tapi kalau kita tahu memang mereka masih terkendala oleh untuk suplai pasokan dari untuk produksi sendiri, dan ini yang dikhawatirkan meningkatkan inflasi ke depan. Nah, ini yang membuat akhirnya sempat tertahan nih kenaikan hari ini. Nah, kalau secara teknikal sendiri memang untuk IHSG saat ini posisi di 6691 ini memang sudah overbought sekali. Jadi memang kita butuh koreksi sehat. Paling tidak di 6.620 itu tahanan kuat kita. Selanjutnya mungkin baru akan kembali menguji level 6.750 sampai dengan 6.800. 6.750 sampai dengan 6.800. Ini target sampai dengan akhir November ini atau sampai dengan akhir tahun, Pak Dimas? Ya, kalau level 6.800 harusnya di November ini kena ya, bisa kena. Kalau kita lihat memang secara teknikal memang momentumnya industri kuat sekali. Untuk kita tahu asing terus masuk ke market kita ya, dan memang hari ini sempat tertahan aja, dan juga mengingat yang sudah overbought, kita sudah naik dari level 6.600 sampai dengan hampir tadi sempat di 6.700 dalam waktu 4 hari. Ini juga harusnya butuh koreksi saya dulu untuk bisa melanjutkan kenaikan di kemudian hari. Baik, dengan capaian di 6.800 target dari Anda sampai dengan akhir November ini, bagaimana dengan target sampai dengan akhir tahun? Oke, kalau kita lihat secara teknikal 1 bulan lagi ya, kalau kita lihat memang masih akan terjadi window dressing. Kalau kita lihat memang target selanjutnya setelah di 6.800 ada di 7.000, jadi memang ini masih inline dengan target kita sebenarnya di akhir tahun sendiri ya, yang di start 6.800-an, dan memang harusnya tercapai bisa melebihi di 2021 ini. Secara teknikal, skenario-nya apakah ketika menyentuh level 6.800-an ini koreksi sehat terlebih dahulu baru melaju untuk ke level yang lebih tinggi lagi, Pak Dimas? Oke, kalau kita butuh koreksi sebenarnya level-level saat inilah di mana kita lihat memang antara range 6.600 sampai dengan 6.700 ini memang area yang akan dijaga oleh market ya. Kalau kita berhasil break closing di atas 6.700, kemungkinan kita akan mulai rally dan mulai terjadi window dressing kembali sampai dengan 6.800, kemudian di 7.000. Jadi memang saat ini kita butuh technical correction sehat untuk sebelumnya akhirnya untuk kembali menanjak sampai dengan akhir tahun. Baik, Pak Dimas, dari beberapa saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan ini, yang cukup menarik adalah saham-saham dari konsumer. Hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan seperti dari Unilever, HMSP, kemudian juga ada Gudang Garam. Unilever bahkan menyentuh penguatannya di atas 6%, HMSP di 3%, Gudang Garam di 1,5%. Apa yang menjadi sorotan Anda dengan penguatan yang terjadi untuk saham-saham yang ada di sektor konsumer ini, Pak? Oke, kalau kita lihat memang secara teknikal ya, Unilever kemarin berhasil break di atas 4480, dan itu indikasinya memang ada penguatan ke arah 4700. Hari ini ada sempat tertinggi di 4690 ya, dan closing di 4660, dan ini memang kalau kita lihat kenaikan terjadi syuting yang 1 hari ini start 6,6%, ini boleh dibilang cukup tinggi sekali, dan memang yang sudah punya dari level di bawah 4.500 sebagian sudah mulai pertimbangan untuk posisi cicil jual untuk Unilever.
Oke, dengan target price tadi berapa Pak Dimas? Untuk terdekat di 4.700. Baik, 4.700. Target Anda untuk sampai dengan akhir tahun untuk Unilever? Oke, kalau untuk akhir tahun kita lihat dulu memang masih ada potensi penguatan lanjutan ya. Paling tidak nanti setelah 4.700 dia masih akan mencoba testing di 5.100. Apakah penguatan dari Unilever ini lebih ditopang dari secara teknikal yang sebelumnya juga sudah mengalami koreksi cukup dalam kembali Pak Dimas? Ya, kalau teknikalnya memang mendukung ya untuk kenaikan IHSG, kenaikan saham Unilever sendiri. Nah, kalau kita lihat dari chart weekly pun juga dia berhasil break EMA kembali ya, dan ini indikasinya akan melanjutkan penguatan paling nggak 1 bulan ke depan bisa ke arah 5.100. Baik, 1 bulan ke depan 5.100 target sampai dengan akhir tahun untuk Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain Unilever, HMSP dan Gudang Garam hari ini juga kompak mengalami penguatan Pak Dimas. Analisis Anda, apakah secara teknikal ini juga mendukung penguatan yang terjadi untuk kedua saham produsen rokok ini? Oke, kalau kita memang kenaikan yang terjadi hari ini juga cukup lumayan ya, 3%, dan masih ada, untuk HMSP masih ada potensi penguatan lanjutan, Mas. Paling tidak dia akan menguji level di sekitar 1065 sampai dengan 1070. Jadi yang sudah punya sebaiknya mulai cicil jual mendekati 1065 atau 1070 sudah harus take profit dulu. Karena ini kenaikannya hanya sementara dulu. Okay. Kalau berhasil break di atas 1070 HMSP, dia baru akan kembali rally di atas 1100. Baik, untuk Gudang Garam Pak Dimas? Oke, untuk Gudang Garam sama hari ini pun juga terjadi syutingan ya. Memang kalau secara mingguan kita kemarin sudah note di nasabah kita level antara 32.900 sampai dengan 34.000. Jadi dia sudah punya sebaiknya pertimbangan cicil jual ketika mendekati 3 pun ada potensi kenaikan kembali paling nggak 350 dulu ya Mas, itu yang harus dilalui Yellow. Kenapa itu tahanan di MA8. Jadi memang kalau posisinya nyangkut di sekitar 400-an mungkin kalau masih ada dalam mungkin bisa average down, tapi kalau kita lihat 1:1 nanti mungkin kemungkinan bisa di start mendekati 350 itu bisa lepas dulu ya. Takutnya nanti kalau dia nggak kuat, nggak berhasil tembus di 350, takutnya bisa koreksi kembali. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Tapi secara teknikal penguatan yang signifikan terjadi untuk Yellow Pak Dimas? Oke, kemarin, nah ini tarikannya memang saat ini ada potensi penguatan kembali, paling kan 350 itu tahanan EMA dulu. Jadi memang saat ini teknikalnya baru bisa dibaca sampai 350, kecuali dia berhasil break di atas 350, dia baru arahnya kembali ke 400. Baik, Pak Deddy, di Jakarta ada Yellow, posisi di 400, bagaimana rekomendasinya? Direkomendasikan tadi ketika melanjutkan penguatan 350, kurangi posisi di level tersebut untuk sementara. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, menarik.